Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsarianti dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0538911173. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Tugas kedua kali ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep sistem perorganisasian kode JavaScript framework menggunakan Vue.js untuk membangun antarmuka dan alur interaktif dari aplikasi pemesanan bahan ajar Sita untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar di universitas terbuka. Tugas praktik kedua ini memiliki 5 indikator capaian untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mahasiswa dapat menerapkan sistem perorganisasian kode JavaScript framework Vue.js yang disepakati pada umumnya. Kedua, mahasiswa dapat menerapkan fungsi untuk menampilkan data atau mustache atau direktif text untuk menghasilkan output yang diharapkan. Ketiga, mahasiswa dapat menerapkan fungsi kondisional atau pengandaian atau direktif if, direktif else, direktif else if, kemudian direktif show dengan menerapkan operator condition yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Keempat, mahasiswa mampu menerapkan data binding atau one-way data binding, two-way data binding melalui jenis direktif data binding atau VBIN, kemudian vModel, dan penggunaan properti untuk mengolah data atau computed property dan juga method property yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Terakhir, mahasiswa mampu menerapkan fungsi Wheeler yang sesuai untuk menghasilkan output yang diharapkan. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke program yang sebelumnya sudah saya buat. Sebelumnya saya sudah membuat program ini. Aplikasi ini memiliki dua fitur utama, yaitu halaman stok untuk mengelola inventaris bahan ajar di berbagai UT daerah. Oke. Dan halaman tracking untuk membuat serta melacak delivery order. Di sini ya, tracking apps JS. Delivery order ini untuk pengiriman ke setiap mahasiswa, pengiriman bahan ajar ke setiap mahasiswa. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan 8 poin penilaian yang diminta berdasarkan tugas, mulai dari struktur proyek, data binding, kondisional, completed, dan metode, vouchers, formulir, dan validasi, serta kreativitas tampilan, hingga alur berpikir saya dalam membangun aplikasi ini. Yang pertama, arsitektur dan fungsi struktur proyek Vue.js. Oke, di sini arsitektur dan proyek.js. Oke. Dapat dilihat di sini teman-teman, proyek ini disusun dengan rapi memisahkan file berdasarkan fungsinya. File CSS ini untuk menampilkan atau menampilkan tata letak di folder terpisah. File JavaScript juga dipisah menjadi 3. Yang pertama, ini JavaScript. Yang pertama adalah untuk data dummy. Kemudian kedua, untuk logika halaman stok. Sini. Selanjutnya, ketiga adalah logika halaman tracking apps ini. File HTML juga dipisah menjadi 3 halaman, yaitu beranda, sini, kemudian ada stok, di stok ini, kemudian juga ada tracking. Ini tracking. Penamaan file sangat jelas sehingga siapapun yang melihat langsung paham kegunaan masing-masing file. Struktur seperti ini membuat proyek mudah dikembangkan dan mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian, oke teman-teman, lanjut saja kita ke sistem aplikasi yang sudah saya buat. Di sini, untuk tampilan sistem aplikasi sistem manajemen bahan ajar universitas terbuka ini dengan menggunakan Vue.js ini. Tampilan pertama dapat dilihat
menampilkan stok bahan ajar dan juga tracking delivery order. Kemudian di sini saya akan klik stok bahan ajar untuk mencoba apakah hasil dari program yang sebelumnya saya buat telah berhasil atau belum. Dapat dilihat di sini teman-teman, untuk stok bahan ajar menampilkan atau monitoring dari total judul bahan ajar yang tersedia adalah 7, kemudian stok aman bahan ajar yang tersedia adalah 3, stok menipis dari bahan ajar yang tersedia 3, dan stok kosong dari bahan ajar yang tersedia adalah 1. Kemudian, dari daftar stok bahan ajar ini menampilkan kode atau judul, kemudian ada kategori berisi mata kuliah, wajib, praktikum, atau pilihan, kemudian ada UT daerah. UT daerah ini dari masing-masing daerah universitas terbuka, kemudian lokasi rak, harga dari bahan ajar masing-masing buku, kemudian ada stok dari masing-masing bahan ajar. Seperti ini adalah batas dari stok yang tersedia. Kemudian ada status, status di sini menampilkan dari uh, status bahan ajar, apakah aman. Contohnya di sini ada stok yang tersedia adalah 28, batas dari stoknya adalah 20, maka statusnya adalah aman. Catatan di sini adalah berisi edisi atau cover. Kemudian ada aksi, aksi di sini untuk mengupdate atau menghapus dari tampilan. Kemudian di sini ada beberapa filter. Filter yang pertama adalah filter UT daerah. Langsung kita coba di sini, klik filter. Di sini saya akan memfilter dari UT daerah Jakarta. Saya akan memilih UT daerah Jakarta. Oke, di sini menampilkan filter dari UT daerah Jakarta tersedia 2 bahan ajar. Kemudian di bawahnya juga menampilkan dari log voucher view.js-nya untuk mengupdate dari aksi tampilan ini. Untuk memfilter yang lainnya, kita dapat mereset filter ini. Kemudian kita lanjut ke filter kedua adalah peringatan stok. Peringatan stok di sini menampilkan filter dari stok yang kurang dari seperti stok, kemudian stok yang habis. Di sini saya akan menampilkan dari stok yang kurang dari seperti stok. Dapat dilihat di sini ada 3 bahan ajar yang menipis, karena totalnya 7 sedangkan batas stoknya adalah 15, maka statusnya menipis. Di bawah juga menampilkan log voucher dari tampilan peringatan stok ini. Kemudian kita ke filter yang ketiga. Untuk lanjut ke filter ketiga, kita reset filter dulu. Setelah itu kita klik filter ketiga ini berisi nama buku A sampai Z, stok terkecil terbesar, harga murah atau mahal. Di sini saya akan mencontohkan untuk uh, memfilter stok yang murah dulu deh. Murah, untuk yang harga murah. Oke teman-teman, di sini dapat dilihat ada beberapa bahan ajar yang harganya relatif murah. Dan dapat dilihat juga untuk stok juga batas stoknya. Kemudian kita ke research filter untuk filter yang lainnya. Di sini saya akan mencoba filter daerah UT Surabaya. Oke, sudah sesuai teman-teman. Di sini akan menampilkan bahan ajar yang tersedia di UT Surabaya. Kemudian untuk menambahkan bahan ajar, kita dapat mengklik di pojok tombol sebelah sini. Kita dapat menambahkan bahan ajar, masukkan kode mata kuliahnya. Untuk kode mata kuliah di sini kita masukkan bebas ya teman-teman. Contohnya adalah UT 123. Oke. Kemudian di sini ada pilih kategori. Kategori di sini adalah mata kuliah wajib. Selanjutnya kita ke bahan ajar. Bahan ajar di sini kita tulis fisika. Kemudian kita ke UT daerah, di sini saya pilih Jakarta. Setelah itu masukkan contoh rak di sini. Contohnya adalah R1 atau D11. Oke. Untuk harga di sini kita masukkan 100.000. 100.000. Jumlah stok di sini misal saya ingin memasukkan 3. Kemudian safety stoknya adalah 5. Oke. Sini kita tinggal klik simpan ya teman-teman.
Oke, dapat dilihat di sini bahwa bahan ajar fisika telah terupdate dan uh, dan termonitoring di aplikasi ini. Sini juga sudah terlihat total judulnya berubah menjadi 8 karena update dari bahan ajar fisika tadi, kemudian stok amannya ada 3 juga, stok menipisnya ada 4, dan stok kosongnya tetap 1. Oke, teman-teman lanjut kita ke modul tracking DO. Modul tracking DO ini menampilkan data data pesanan dari bahan ajar yang sebelumnya kita pesan. Untuk itu kita untuk menampilkan pesanan ini kita buat delivery order baru. Kemudian di sini masukkan NIM mahasiswa. Di sini saya ingin masukkan NIM saya aja ya biar lebih mudah. 0538911173. Oke, selanjutnya ke nama lengkap. Nama lengkap juga saya tulis nama saya saja. Ferianti. Ekspedisi ini adalah jasa pengiriman yang mau kita pilih. Di sini saya pilih JNE Express paket 1 sampai 2 hari. Pilih paket di sini juga paket IPA dasar. Oke, di sini dapat dilihat voucher log juga. Di sini dapat dilihat bahwa menampilkan voucher log dari delivery order. Kemudian kita klik buat delivery ordernya. Oke, oke, oke. Dapat dilihat di sini voucher log dari daftar delivery order telah terupdate dan ditampilkan. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, aplikasi sistem manajemen bahan ajar universitas terbuka ini telah menerapkan seluruh konsep Vue.js yang diminta dengan baik dari segi teknis, struktur, proyek, disusun rapi dengan pemisahan file CSS dan JavaScript. Data binding menggunakan Mustache via HTML, VBean, dan VModel untuk menggabungkan tampilan dengan data. List rendering menggunakan V4 untuk menampilkan daftar stok dan delivery order. Kondisional VIF, VElse if, dan VElse digunakan untuk status dan tampilan filter dependen. Compute dimanfaatkan untuk filter, sorting, dan nomor delivery order otomatis. Sementara methods digunakan untuk aksi seperti tambah, edit, hapus, dan update status feature yang diterapkan lebih dari 2, antara lain memantau perubahan filter UTD-ERA, panjang data stok, pilihan paket, dan pencarian delivery order. Kemudian, dari segi pengalaman pengguna, formulir tambah stok dan buat delivery order telah dilengkapi validasi sederhana, seperti cek wajib isi, cek duplikat kode, dan cek format NIM. Dengan pesan error yang muncul tepat di bawah input, kreativitas tampilan terlihat dari kartu statistik, badge warna untuk status stok, timeline perjalanan pengiriman, filter dan shorting yang mudah digunakan, modal untuk tambah edit, serta desain yang responsif terhadap layar HP. Dengan demikian, semua kriteria penilaian dari poin 1.1 hingga 1.7 tadi yang sudah saya jelaskan telah terpenuhi dan aplikasi siap digunakan serta dikembangkan lebih lanjut. Oke, teman-teman, segitu penjelasan dari saya untuk tugas 2 kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengerjaan tugas, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat menjadi referensi dan semoga video ini bermanfaat dan juga dapat menjadi referensi untuk teman-teman yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.